بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anak-anakku sekalian, kembali kita masuk pada pelajaran akhlak untuk kelas 3. Dan sekarang kita telah masuk pada bab yang keempat. Ya. Pelajaran ini telah kalian baca ya, sebagaimana yang Ustadz tugaskan pada pekan yang lalu. Karena itu sekarang Ustadz akan langsung menyebutkan adab-adab di majelis. Yang pertama adalah mengucapkan salam ketika masuk ke sebuah majelis dan ketika keluar dari majelis tersebut. Ya. Majelis ini contohnya adalah ruang kelas kita. Ya, itu adalah majelis. Ya, atau orang-orang yang sedang belajar di masjid misalnya, atau mendengarkan pelajaran di masjid misalnya, atau sedang membicarakan sesuatu. Ya, itu juga majelis. Ya, di mana saja, baik itu di rumah. Ya, kalau ada kumpulan orang sedang membahas sesuatu, itu juga majelis. Ya, contoh di kelas kita, ketika kita masuk ke kelas, maka hendaknya lah kita mengucapkan salam, karena itu adalah majelis. Ya, jadi ustadz ketika masuk ke dalam kelas, maka hendaknya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan wajib bagi orang-orang yang ada di dalam kelas atau kalian yang sedang ada di dalam kelas untuk menjawab salam tersebut. Bagaimana menjawabnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begitu juga kalau kalian akan masuk ke kelas, ya. Akan masuk ke kelas, ya, sudah ada temannya di dalam atau ada ustadz di dalam, maka hendaknya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan siapapun yang ada di dalam majelis tersebut hendaknya menjawab salam, ya, wajib menjawab salam tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu juga ketika hendak keluar. Ya, ketika ustadz telah mengajar misalnya, selesai mengajar, maka hendaknya ustadz ketika sebelum meninggalkan kelas, ustadz mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kembali wajib untuk menjawab salam tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Adab yang kedua, ya, melapangkan tempat bagi orang yang mau masuk majelis. Ya, apa maksudnya melapangkan? Lapang itu artinya luas. Ya, melapangkan berarti meluaskan. Ya, makanya disebut lapangan karena tempat yang luas. Ya, jadi meluaskan tempat bagi orang yang mau masuk majelis. Apa maksudnya? Ya, ketika ada orang yang akan masuk, misalnya ke kelas, ada murid baru atau siapapun, ya, ketika masuk ke ruang kelas, maka hendaknya lah ketika kalian melihat tidak ada tempat baginya untuk duduk, kalian hendaknya bergeser, memberikan tempat untuk duduk. Ini namanya melapangkan, ya, meluaskan. Ya, jadi kalau ada orang baru masuk, lihat di mana dia akan duduk. Ya, kalau dia tidak ada tempat untuk duduk, maka luaskan tempat, mudahkan bagi dia untuk duduk di majelis tersebut. Ya. Ini ada dalil dari Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Mujadilah ayat 11,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum." Ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Ya. Jadi ketika kita melapangkan orang yang akan masuk majelis, Allah akan melapangkan untuk kita, memberi kelapangan, ya, memberi keluasan. Keluasan apa? Allah tidak sebutkan. Maka keluasan apa saja? Keluasan rezeki bisa saja, atau keluasan tempat nanti di sorga, insya Allah. Adapun adab yang ketiga, ya, adab yang ketiga, diam dan menyimak orang yang menyampaikan sesuatu. Ya, diam dan menyimak orang yang menyampaikan sesuatu. Tidak memotong pembicaraan dan tidak meninggikan suara ketika berbicara. Nah, ini adab yang paling penting, ya, yang sangat penting. Ya, ketika kita masuk di majelis, ya, contoh di ruangan kelas, ketika ustadz sedang menyampaikan sesuatu, maka hendaknya kalian diam dan menyimak. Nah, ini adalah adab di majelis, ya. Nah, ini Rasulullah yang ajarkan, ya. Jadi ketika ustadz menyampaikan sesuatu, apalagi itu pelajaran, apalagi pelajaran agama, ya, pelajaran tauhid, pelajaran akhlak, pelajaran bahasa Arab, pelajaran fikih, ya, atau pelajaran yang lainnya, walaupun bukan pelajaran agama, maka adab bagi seorang muslim di dalam majelis hendaknya lah dia diam dan menyimak apa yang disampaikan, ya. Kemudian tidak memotong pembicaraan. Jadi kalau ustadz sedang berbicara, tidak boleh kita memotong. Ustadz, tidak boleh, ya. Nanti akan dikasih kesempatan. Siapa yang hendak bertanya silakan, ya. Jadi jangan memotong. Ustadz, Ustadz. Tidak seperti itu. Adab seorang muslim, ya. Dan tidak meninggikan suara ketika berbicara. Ya, jadi para sahabat dulu ketika Nabi berbicara, itu tidak ada yang lebih tinggi suaranya daripada Nabi. Ya. Jadi kalau Nabi suaranya perlahan, maka para sahabat itu lebih pelan lagi suaranya. Tidak ada yang meninggikan suara ketika Rasulullah SAW berbicara, ya. Maka hendaknya lah kita juga seperti itu, ya. Apalagi kalau pelajaran agama. Karena yang disampaikan oleh ustadz itu adalah perkataan-perkataan Rasulullah SAW, ya, juga perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya lah kita tidak meninggikan suara, ya, tidak meninggikan suara, ya. Jadi jangan berteriak-teriak kalau berbicara, ya. Berbicara dengan perlahan saja, ya. Karena itu pentingnya teman-teman yang lain untuk diam, ya. Kasih kesempatan bagi temannya yang berbicara, ya. Nah, kemudian adab yang terakhir, ya, adab yang terakhir ini adab yang sangat penting, ya, untuk kalian lakukan, ya. Yang keempat, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa mengucapkan doa penutup majelis, ya. Menyebutkan nama Allah maksudnya adalah senantiasa berzikir, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar, ya. Atau mengingat, maksudnya menyebut nama Allah ini mengingat, ya. Ini maksudnya adalah ketika pembicaraan di majelis itu pembicaraan yang bukan pembahasan tentang agama Islam, ya, maka di dalamnya tentu jarang sekali disebutkan nama Allah. Maka hendaknya lah kita yang memperbanyak menyebut nama Allah di dalamnya, ya, baik itu beristighfar, astagfirullah, ya, la ilaha illallah dan semisalnya, ya. Menjemput-jemput nama Allah.
Kemudian bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih ketika mendengar namanya, ya, ketika Ustadz mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kalian bersalawat Allahumma salli ala Muhammad. Kalau mau yang lengkapnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Kemudian yang terakhir, senantiasa mengucapkan doa penutup majelis. Ya. Tahu kan penutup majelis, doa kafaratul majelis. Ya. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, artinya silahkan dibaca di buku akhlak. Ya, ada di buku akhlaknya, ya. Di halaman yang 24, ya, di halaman 24. Ya, silakan buka kembali kitabnya, ya. Baik. Sampai di sini pelajaran kita. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.